ya. Terlebih dahulu Ibu harap kalian bangun berdiri, kita nyanyi sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengakui, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum Selamat pagi untuk kami, terima kasih untuk hari ini kita lanjutkan pembelajaran bersama kita pelajaran kami dalam sampai akhir. terima kasih kalian. Oke, masih ingat dengan materi kita minggu kemarin? Apa? 9 Puaro, tapi babnya. Tema ini kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai. Itu kita ambil bacaannya dari kitab apa? Kitab apa? Galatia berapa? Galatia 22. Iya, 22 sampai 23. Tentang apa itu? 9 oke. Kita belajar dari saja nilai-nilai Kristiani. Bacaannya dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Boleh kita baca bareng-bareng ayatnya? 1, 2, 3. Tetapi walau siapa masih bercita berkesukaan, sabar, berusaha, kebaikan, kesetiaan, mengumpulkan, memaksa diri, tiada hukum yang membedakan bakal hidup. Jadi kita belajar lagi tentang nilai-nilai kasih. Kalau minggu kemarin kita bahas itu, kita melakukan telaan ya, telaan karena Alkitab kita mengenal ada 4 tokoh Alkitab yang akan nanti kita lakukan juga. Nantinya kita akan diskusi dan berharap kalian bisa membuatnya dalam poin ya. Oke. Nah, tujuan kita belajar dari bab 3 ini yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian nilai-nilai iman Kristen yang dijadikan landasan kehidupan berkeluarga. Yang kedua, menjelaskan ajaran iman Kristen tentang keluarga menurut ayat-ayat dalam Alkitab. Ketiga, menjelaskan tanggung jawab keluarga menurut ajaran Alkitab. Dan keempat, yang akan kita lakukan pada hari ini adalah menelaah ayat-ayat dalam Alkitab yang mengajarkan tugas orang tua sebagai pendidik utamanya. Nah, itu tujuannya. Nah, di sini sebelum kita masuk dalam pembelajarannya, kita harus tahu dulu apa saja nilai-nilai iman yang menjadi landasan kehidupan keluarga. Dan bisa bantu apa saja nilai-nilai iman yang menjadi landasan kehidupan keluarga. Pasifik? Ya, yang dua roh. Ada yang bisa bantu untuk menyebutkannya? Apa aja deh? Kasih, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan. Ada lagi teman yang bisa bantu? Sukacita, sejahtera, menguasai diri, kesabaran, kesetiaan. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang yang keduanya, bagaimana cara membangun keluarga Kristen berdasarkan nilai-nilai iman? Bagaimana caranya?
tua kalian. Nah, apa kira-kira? Caranya apa ya? Membaca, membuat apa nih, waktu ya untuk membaca kitab. Terus pergi ke gereja. Ada lagi? Apa? Dalam pelayanan. Ada yang terlibat dalam pelayanan di gereja? Ada nggak? Di antara kalian berlima, ada nggak? Nggak ada. Nah, itu ya bagaimana cara membangun berdasarkan nilai-nilai iman Kristen. Pertama kayak Sarah bilang, saya dan bilang, kalian bilang itu antara lain bagaimana cara membangunnya. Membangunnya berarti harus ada keterbukaan, adanya komunikasi yang baik, membaca firman Tuhan, membuat pergi beribadah bareng, ya kan, terlibat dalam pelayanan, dan lagi ya. Nah, yang ketiga, berdasarkan nilai-nilai iman, bagaimana orang tua melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Tugasnya sebagai pendidik. Yang kita tahu, ketika apa yang orang tua kalian lakukan itu tanpa sengaja kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Misalnya, kalian ya, orang tua kalian suka berbagi, tanpa sengaja kalian bisa berbagi. Kira-kira ada lagi selain berbagi apa aja yang bisa kalian dari orang tua kalian? Mengajar dan membimbing anaknya. Mengajar dan membimbing anaknya. Ada lagi? Berkata jujur. Apa ya? Apa ya? Berdasarkan nilai-nilai tadi, berkata jujur. Bisa juga dia melibatkan anaknya dalam pelayanan. Jadi itu yang perlu kalian lihat dari tulisan itu apa supaya kalian memahami bahwa oh seperti ini ternyata ya belajar tentang nilai-nilai Kristen ya. Nah, kita akan masuk dalam kegiatan ini. Nilai-nilai Kristen yang dijadikan landasan kehidupan keluarga, iman Kristen dan tanggung jawab keluarga, khususnya orang tua. Yang pertama apa? Kasih. Kedua, pengampunan. Ketiganya, kesetiaan. Keempat, keadilan. Iman. Doa. Selalu bersyukur. Nah, dari yang ini, dari ada berapa ini? Siapa yang udah menerapkan? Nah, masih udah atau masih ada berapa aja Bu yang baru saya lakukan? Atau udah semua? Masih beberapa. Masih beberapa yang belum. Kalau yang lainnya? Masih beberapa hal. Mungkin ya doa ya, misalnya kasih ya, pengampunan ini. Nah, ini yang paling sulit ya. Kasih ini banyak orang melakukan hati. Kalian bisa menerapkan kasih dan kehidupan? Kalian? Belum. Tapi harus berusaha kalian ya. Ya, oke. Nah, yang kita tahu, permisi ya, di Agus. Yang kita tahu, kalau di dalam Alkitab itu, nah, yang suka-suka baca kita tahu, kasih. Kasih dalam Alkitab itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa aja? Agape. Terus? Apa? Filia. Begini ya? Ini ya? Filia. Nah, tapi kita bahas itu tentang apa? Kasih apa? Agape ini kasih tentang apa ini? Kasih tanpa syarat. Berarti kasih tanpa balasan. Iya, balasan. Terus syarat dan banyak lagi ya. Nah, itu kasih yang akan kita bahas. Nah, kasih tanpa syarat dan tanpa balasan. Nah, itu yang diharapkan bisa terterapkan dalam kehidupan kalian ya sebagai anak Kristen. Oke.
kita akan bagi, ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti kita jadikan 2 kelompok ya. Sebenarnya ada 4 kelompok Alkitab yang akan kita lakukan. Lakukan telaah nih. Ya kan ada 4 kan ini. Ada tentang Nuh, ya kan? Nuh, ada tentang Yusuf, ada tentang kepala rumah ibadah dan cerita tentang Louis dan Eunike, ya kan? Nah, ini ada 4. Nah, dari keempat ini, kalau apa nih ya? Kita akan campur lot saja. Nanti bagi 2, ada yang 2, ada yang 3 bagi 1 kelompok ya. Oke. Kita biar enak itu mau 1, 2, 3 atau langsung ini? Mau gimana? Dari sini. Oke, berarti Dev, Rafael, Sylvie. Di sini Stella sama Farel. Oke, sekarang Ibu mau suruh kalian campur lot ya. Campur lotnya itu kalian saya campur lot, Ibu yang kasih aja ceritanya. Jadi acak. Dapat yang mana itu yang dikerjakan ya. Silakan kalian boleh bekerja sama dengan kelompoknya, bisa melihat apa yang kalian buat. Silakan. Nah, kelompok Sela tentang apa? Tentang Timotius 1 ayat 15 dan 3 Timotius ayat 15. Silakan boleh kalian kerjakan di komputer di depan kalian. Dibuat PPT-nya seperti apa? Apa yang harus dibuat? Apa? Ya? Dekat situ, laptopnya di tengah-tengah. Jadi kan enak semuanya kasih masukkan apa? Masukkan apa? Kira-kira apa dari suatu foto? Apa ya nilai-nilai papernya yang bisa kalian buat atau kalian ambil? Misalnya paruh poinnya apa? Ya, Lois dan Eunike tuh apa? Sebenarnya udah disebutin menanamkan kesetiaan, kerjasama, blablabla. Itu udah disebutkan semuanya. Nah, tapi tolong dibuat dalam poin. Kalau kalian mau pakai tulis aja. Tulis nilai yang ditanamkan oleh Lois dan Eunike itu apa? Sama juga nilai Kristen yang ditanamkan oleh Eunike itu apa aja. Ayo cepat aktif dong, jangan kita aktif dong. Yang cowok ya juga sama cewek. Cowoknya aja, ayo. 250 dari materi apa ini?
dikit. Maju giginya. Maju biar ini mundur. Ini mundur. Selamat pagi semuanya. Kali ini kami akan mempresentasikan apa yang kami belajar dari bab 3, yaitu nilai-nilai sosialnya dari Yusuf. Saya itu menunjukkan bagaimana dalam keterwakilannya Allah bekerja melakukan kejahatan dan menggenapi rancangannya. Setelah mengalami semua yang dia alami, Yusuf dapat melihat tangan Allah di balik peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Kemudian Yusuf menghibur para saudara-saudaranya dengan memberi pengampunan dengan berkata, memang kamu telah mereka-rekakan jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Maksud terjahat manusia tak mungkin menggagalkan rencana sempurna Allah. Jadi Yusuf menanamkan kasih yang mengampuni, kerendahan hati, komunikasi terbuka, keadilan dan kebenaran. Itu saja dari kami. Apakah ada pertanyaan? Kenapa bertanya? Boleh dijelaskan dari waktu pertama. Terima kasih. Hal-hal apa yang dialami oleh selama hidup dengan melihat mujizat dari Tuhan? Hal-hal apa yang dialami hal-hal apa yang dialami Yusuf selama hidup sehingga dia memperoleh hal-hal apa aja yang dia peroleh sehingga dia boleh memperoleh mujizat dari Tuhan. Apa? Hal-hal apa aja kira-kira? Silakan Bapak. Misalnya hal-halnya. Yang pernah dibuang ke dalam sumur, dijual oleh seorang Tuhan, dijual oleh saudara-saudaranya pada saat mengajar, dia pernah difitnah dan lain sebagainya. Boleh? Berikan contoh kasih dari kisah Yusuf. Contoh kasih dari kisah Yusuf.
berjuang sama saudaranya, dia tetap memaafkan saudaranya. Jelas. Udah, ada lagi yang mau bertanya? Bentar ada, nggak ada. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan kelompok Sela udah. Udah. Silakan. Jadi anak-anak sebelum kita, jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang kisah mereka ini. Di mana Lukas ini adalah ibu dari Yunike. Nah, Yunike ini adalah keturunan yang tidak mempercayai Tuhan. Nah, tetapi dia menikah dengan suaminya, yaitu keturunan Yahudi yang berbeda dengan dia, dan menghasilkan seorang anak yang bernama Timotius yang menjadi salah satu orang anak Paulus. Kemudian dalam Alkitab tidak diceritakan perjalanan hidup Yunike ini dari awal sampai akhir, tetapi diceritakan kalau ibunya setelah mereka mendengarkan khotbah-khotbah orang yang menjadi untuk jadi anak Tuhan bersama ibunya. Dan orang tidak percaya Tuhan menjadi orang yang percaya. Kemudian kita akan mengambil kisah 2 Timotius pasal 1 ayat 15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah yang kecil berpaling daripadaku, termasuk saya berkata. Ingatkan juga bahwa ketika engkau sudah mengenal filosofi yang dapat memberikan hikmah kepadamu dan menunjukkan engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Kemudian kita akan membahas tentang Kristiani apa saja yang ada di dalam kisah ini. Yang pertama ada kasih sayang yang mencerminkan cinta dan pengertian. Jadi sesuai dengan nama tulisan kita akan menjelaskan tentang kasih. Cerita ini menjelaskan tentang kasih sayang, di mana kasih sayang ini sangat penting dalam hubungan dan mencerminkan cinta dan pengertian. Dengan kasih sayang kita akan saling mengerti satu sama lain dan akan menjalin hubungan yang baik. Kemudian pengampunan. Pentingnya mengampuni satu sama lain mengingat bahwa manusia tidak sempurna. Jadi di sini maksudnya setiap manusia itu pasti tidak ada yang sempurna dan akan melakukan kesalahan. Jadi kita harus ingat untuk mengampuni satu sama lain. Jadi Tuhan mengampuni kita. Kemudian ada harapan. Meski menghadapi kesulitan, semangat untuk terus berjuang dan berharap pada masa depan yang lebih baik merupakan nilai sentral dari iman Kristiani.
pasti tulisan kita daripada aku termasuk Tiberius dan Hermogenes. Apa maksud dari dua orang itu? Seperti apa? Saya jelasin. Tiberius dan Hermogenes itu adalah dua tokoh Alkitab dari kisah ini, dari kisah buku tulis dan film itu. Ada lagi? Dev mau bertanya? Rafael? Harusnya ke sana dulu. Oke, silakan dulu. Dari presentasi kalian berdua, dari kisahnya, dari kisah cerita, dari nilai-nilai Kristian itu, di sini kan kita udah bisa membuat satu kesimpulan ya. Yusuf itu menanamkan apa? Kasih yang mengampuni, perhatian, komunikasi terbuka, keadilan dan kebenaran. Itu yang Yusuf terapkan dalam kehidupan. Walaupun kalau kita tahu prosesnya perjalanan Yusuf itu nggak segampang itu ya. Tapi kasihnya sungguh luar biasa ya. Kalau Yusuf terapkan buat saudara-saudara, dibilang saudara-saudara tiri ya, saudara-saudara tirinya Yusuf. Nah, terlebih kepada orang tua anak adiknya Yusuf yang bungsu itu namanya apa? Benyamin ya. Nah kalau yang untuk kelompoknya Sela tadi apa Sela? Lois dan Enrique. Nah ini menandakan kesetiaan, kerjasama, bersekutu dalam doa, pembelajaran tentang kebenaran dan toleransi. Ketika nanti dari dua tokoh ini yang kalian telah dan kalian menilai kira-kira nilai-nilai Kristiani apa aja yang kita itu. Nah itu yang kita harapkan, yang ibu harapkan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Bisa bersekutu dalam doa, membaca kitab, boleh mempunyai kasih yang luar biasa, rendah hati. Itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita lakukan bukan pada saat kita di sekolah aja atau tempat umum, tapi dimanapun kita berada bisa kita terapkan dalam kehidupan kita supaya iman kita boleh bertumbuh dengan baik. Jadi dari pemahaman nilai-nilai iman Kristiani kita diharapkan untuk menjalankan 9 buah roh terapkan dalam kehidupan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, ada yang mau bertanya dari materi yang ini? Nah, ini kesimpulannya. Keteguhan iman. Di mana kita lihat sabar dan berpegang, ini cerita tentang Nuh. Ya, berpegang pada keyakinan meskipun banyak yang meragukan. Nah, ini juga pentingnya keyakinan dalam menghadapi cobaan. Tahu cerita Nuh kan? Ketika membuat batra itu bukan sesuatu yang gampang. Dia disindir orang, dikatain orang, bla-bla, tapi dia tetap teguh. Kenapa dia percaya apa yang Tuhan firmankan itu dalam hidupnya? Nah, sama dengan Yusuf, perjalanan Yusuf, kebaikan dan pengampunan Yusuf terasa itu sesuatu yang luar biasa. Walaupun dia mengalami pengkhianatan, kesulitan, tetapi dia tetap bersikap baik dan memaafkan, ya kan? Nah ini mengajarkan bahwa kebaikan dan pengampunan dapat mengubah situasi sulit menjadi kesempatan untuk kebaikan. Nah, sama dengan tanggung jawab kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah ini yang berperan mengelola, memimpin, menjaminkan tentunya tanggung jawab dalam menjalankan amanahnya. Nah, secara keseluruhan dari seluruh cerita atau 4 tokoh Alkitab ini, nah ini menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai moral atau nilai-nilai Kristiani seperti kesabaran, pengampunan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diharapkan buat kalian. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian nilai-nilai iman Kristiani yang sudah kita pelajari. Percaya masa depan kalian sudah diatur Tuhan sungguh luar biasa dan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu minta untuk Devin gitu. Silakan Bu. Jadi kita berdoa.
Maha terima kasih kau telah memberkati jalannya pembelajaran hari ini dari awal